listener semua, kali ini kita akan membahas materi pertemuan pertama dari mata kuliah Manajemen Keuangan semester genap 2020. Ini adalah versi video resume dari materi tersebut. Pembahasan yang lebih detail akan dibuat di video selanjutnya. Jadi intinya di pertemuan pertama ini kita akan membahas 3 poin atau 3 hal dasar. Pertama adalah apa itu finance, di mana finance itu merupakan bagaimana cara orang dan perusahaan untuk melakukan evaluasi investasinya dan bagaimana mereka membiayai investasinya tersebut. Di sini nanti kita akan membahas berarti ada perspektif waktu, terus bagaimana perusahaan atau orang tadi mendapatkan uang untuk membiayai investasinya, dan kemudian bagaimana mereka memanage atau mereka mengelola uang yang mereka dapatkan. Terus kemudian kita juga akan membahas bentuk-bentuk perusahaan, karena tiap perusahaan ini akan menjadi berbeda dalam mendapatkan modalnya itu tadi dan bagaimana mengelolanya. Itu poin pertama. Terus kemudian poin kedua, nanti kita akan belajar tentang 5 prinsip dasar yang digunakan di dalam manajemen keuangan. Yang pertama, kita akan belajar bahwa uang itu mempunyai nilai waktu. Kemudian ada teori tentang risiko dan return, tingkat pengembalian yang didapatkan. Terus yang ketiga, kita akan belajar bahwa value dasar yang akan kita cari itu adalah cash flow, jadi arus kas. Yang berikutnya, yang keempat, kita akan bicara tentang informasi yang ada di pasar yang berupa harga, itu merupakan dasar dari investor untuk menentukan harga. Jadi market price itu, harga di pasar itu merefleksikan informasi yang sebenarnya yang terkandung di dalam satu instrumen keuangan. Itu yang keempat. Yang kelima, kita akan mendiskusikan tentang bagaimana pegawai, manajer, direksi atau individuals gitu ya akan merespon terhadap insentif yang diberikan kepada mereka. Ini kita akan bahas lebih detail di video berikutnya. Terus kemudian poin yang ketiga, kita akan membahas tentang perusahaan dan pasar keuangan, di mana tadi kita sempat bahas bahwa perusahaan atau orang itu akan mencari modal. Nah, mencari modal ini ada di financial market. Nah, nanti di sini kita akan bahas yang pertama adalah pemainnya. Jadi di financial market itu pemainnya itu siapa saja. Nanti akan bahas detail di sini. Hal yang kedua adalah bagaimana interaksi yang terjadi di antara players di financial market. Itu akan kita bahas di subpoin kedua ini. Ini ada grafiknya, nanti akan bahas detail. Dan yang ketiga, kita diminta untuk memahami juga bahwa GFC atau Global Financial Crisis, krisis keuangan yang terjadi di tahun 1998 dan kemudian terjadi lagi di 2008, itu muncul dari keputusan investasi apa yang terkait dengan materi pembelajaran di mata kuliah manajemen keuangan. Nah, nanti kita akan sedikit membahas aspek finance yang menyebabkan terjadinya krisis keuangan di periode baik 98 atau di 2008, terutama di 2008. Mungkin demikian video singkat ini, kita akan bahas detail di materi video berikutnya. Terima kasih. Halo standar semua, kali ini kita akan membahas resume pertemuan kedua, yaitu bagaimana menganalisa laporan keuangan. Poin pertama yang kita akan pelajari adalah untuk apa sih laporan keuangan itu kita analisis. Nanti kita akan bisa lihat dari 2 perspektif, yaitu dari perspektif internal perusahaan sendiri, karena yang menyusun laporan keuangan adalah perusahaan, dan yang kedua adalah kita akan melihat dari perspektif atau sudut pandang eksternal dari luar perusahaan, dari stakeholder perusahaan, apa gunanya menganalisis laporan keuangan. Poin kedua adalah nanti kita akan melakukan
teknik analisis laporan keuangan ini menjadi penting karena ukuran atau size dari perusahaan itu kan berbeda-beda, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Nah, bagaimana kita menganalisis laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang ukurannya berbeda ini? Ada dua teknik yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama adalah common size statement, gitu ya. Jadi kita akan membuat standarisasi laporan keuangan. Nanti kita akan bahas detail di video selanjutnya. Kemudian yang kedua, kita menggunakan rasio-rasio keuangan untuk membuat standarisasi juga. Nah, rasio-rasio yang akan kita gunakan setidaknya kita bisa kelompokkan menjadi 5, yaitu rasio tentang likuiditas, kemudian rasio tentang capital structure atau struktur modalnya, kemudian yang ketiga rasio tentang efisiensi penggunaan aset perusahaan, yang keempat rasio tentang market value, nilai harga pasar saham perusahaan, dan yang kelima kita akan menggunakan rasio profitabilitas atau kemampuan perusahaan untuk mendapatkan profit atau mendapatkan keuntungan. Ini nanti juga akan kita bahas detail di video selanjutnya. Terus kemudian kita juga akan bahas dari rasio-rasio yang kita hitung tadi di atas, bagaimana kita membandingkan rasio satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Kita bisa gunakan dua cara ya. Kita bisa menggunakan analisis trend, yaitu kita bandingkan dengan rasio tahun sebelumnya di satu perusahaan, atau juga kita bisa menggunakan peer group comparisons, atau kita bandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain di satu industri. Selain itu nanti kita juga akan bahas limitasi-limitasi atau batasan-batasan ketika kita menggunakan analisis rasio. Nah, demikian resume untuk pertemuan kedua. Terima kasih. Halo standar semua, kali ini kita akan membahas resume dari pertemuan ketiga, yaitu nilai waktu dari uang. Pertama, kita harus mengetahui konsep apa yang dimaksud dengan time value of money ini. Dari mana uang mempunyai nilai yang timbul dari waktu. Jadi konsep dasarnya adalah uang yang kita peroleh hari ini atau yang kita dapatkan hari ini atau yang kita punyai hari ini, misalnya 1 juta rupiah hari ini, itu nilainya lebih besar daripada 1 juta rupiah besok, 1 juta rupiah yang kita terima bulan depan atau tahun depan atau 10 tahun lagi dan seterusnya. Dari sini mungkin akan timbul pertanyaan, dari mana value atau nilai itu berasal? Nilai itu berasal dari bahwa 1 juta rupiah yang kita peroleh hari ini itu langsung kita bisa gunakan untuk melakukan investasi. Dari investasi tersebut tentu kita berharap akan mendapatkan return, akan mendapatkan pengembalian yang bentuknya juga uang gitu. Jadi 1 juta rupiah dengan asumsi kita mendapatkan return atau tingkat pengembalian 10% sebulan misalnya ya, berarti bulan depan nilai uang kita akan menjadi 1.100.000. Bandingkan dengan misalnya kita mendapatkan uang 1 juta itu bulan depan, berarti kita kehilangan potensi return atau value sebesar 100.000 itu tadi. Nah, itu konsep dasar dari time value of money. Jadi nilai uang hari ini menjadi lebih besar daripada di periode mendatang. Nah, di dalam perhitungannya kita akan mengenal dua perhitungan, yaitu future value dan present value. Future value intinya adalah kita bisa menghitung dari uang 1 juta rupiah kita hari ini, ketika kita investasikan setahun ke depan
itu berapa nilai dari 1 juta rupiah yang kita peroleh. Nah, itu disebut dengan future value atau nilai di masa depan. Yang kedua, present value. Present value ini adalah kita menghitung, misalnya 1 tahun lagi kita akan mendapatkan uang 1 juta rupiah juga gitu ya. Nah, 1 juta rupiah yang akan kita peroleh 1 tahun ke depan ini seberapa nilainya hari ini. Nah, itu disebut dengan konsep present value, nilai sekarang. Nah, masing-masing dari kalkulasi ini atau value-value ini kita bisa bagi lagi menjadi setidaknya 2. Untuk future value itu sendiri ada yang non-annual cash flow, ada yang annual cash flow. Non-annual cash flow ini maksudnya adalah nilai dari uang yang kita investasikan tadi misalnya ya, itu tidak dibatasi oleh waktu tahunan. Jadi misalnya sebulan lagi kita investasi 1 juta, kemudian baru 3 bulan lagi kita investasi lagi 1 juta gitu. Jadi bukan annual gitu ya, bukan tahunan. Sedangkan yang annual cash flow itu investasi kita itu teratur, jadi dilakukan secara tahunan. Nah, untuk annual cash flow ini sendiri kita bisa bagi lagi menjadi 2, yaitu annuity ordinary dan annuity due. Yang annuity ordinary kita investasi tahunan gitu ya tadi ya, annual, dan dilakukan di akhir periode atau di akhir tahun. Sedangkan yang annuity due itu sebaliknya, kita melakukan investasi dan dilakukannya di beginning of the year, jadi di awal periode. Nah, ini akan membedakan perhitungan. Untuk contoh perhitungannya kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, yang kedua juga demikian untuk present value. Jadi kita bisa bagi, kalau present value ini ada 3 ya. Ada non-annual cash flow, ada annual cash flow, dan ada perpetuitas atau perpetuity. Non-annual cash flow sama dengan yang konsep di future value tadi. Jadi kita menghitung present value atau nilai sekarang dari cash flow yang tidak teratur, tidak dilakukan tahunan, itu non-annual cash flow. Kemudian yang dilakukan tahunan itu ada annual cash flow, dan juga dibagi menjadi 2, annuity ordinary dan annuity due. Jadi kalau dilakukan di awal tahun itu kalau dilakukan di akhir tahun itu annuity ordinary, tapi kalau dilakukan di awal tahun itu kita masukkan sebagai annuity due. Sedangkan satu lagi perpetuitas. Perpetuitas ini maksudnya adalah kita investasi gitu ya, annuity, tetapi tidak ada batasan waktu. Jadi kita tidak tahu sampai kapan kita akan melakukan investasi gitu. Jadi continuous forever asumsinya, jadi akan dilakukan seterusnya dan has no maturity, tidak ada batasannya. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya bagaimana pengaplikasian konsep perpetuitas ini gitu. Nah, demikian resume untuk pertemuan ketiga yang membahas tentang time value of money. Terima kasih.